tindakan kita itu aman dan menjaga martabat mereka atau tidak. Pernah mungkin hanya dapat satu kali, setelah itu tidak lagi. Jadi itu sebenarnya perlu perhatian dari pemerintah. Kita nggak menyalahkan siapapun karena kita kan nggak tahu prosedur mungkin seperti apa. Apa kabar? Selamat datang kembali ke modul yang ke-6. Bentar, judulnya cukup panjang. Aspek kebutuhan dan perlindungan dasar respons kemanusiaan. Oke, cool. Selamat datang. Semoga semuanya berkondisi baik-baik saja dan sehat selalu. Kita kali ini masih ditemani oleh Mbak Wido. Oh sorry, ini adalah fasilitator kita perempuan yang pertama. Mbak Wido itu sudah 14 tahun berada menjadi staf di Humanitarian Forum Indonesia. Ini adalah organisasi jejaring yang beranggotakan berbagai organisasi yang berdasarkan keagamaan. Di situ ada MDMC, ada ADRA, ada sebentar saya lupa, ada Lebana, ada PGI, macam-macam. Tapi sebelumnya saya akan meminta Mas Anton antar dari Pak Puji Pujiono selaku unsur pengarah penanggulangan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Ibu bapak, rekan-rekan yang hatinya senantiasa tergerak oleh kemanusiaan, selamat datang di modul kelima. Setelah kita banyak berdiskusi tentang sistem, rencana, dan logistik, kini tiba saatnya kita kembali ke titik pusat dari semua kerja kita, yaitu manusia. Dan bukan sembarang manusia, tapi mereka yang paling rapuh di antara kita. Topik kita hari ini adalah perlindungan kelompok rentan dan manajemen kasus. Modul ini adalah hati nurani kita. Modul ini adalah lensa yang mempertajam pandangan kita untuk melihat mereka yang seringkali tidak terlihat. Anak-anak yang kebingungan, lansia yang terdiam dalam sepi, penyandang disabilitas yang ragu untuk meminta tolong, perempuan yang menanggung beban ganda dalam diam. Modul ini mengajarkan kita bahwa tugas kita bukan hanya mengisi perut mereka, tapi juga melindungi jiwa raga mereka, sementara senantiasa melindungi hak dan menjunjung tinggi martabat mereka. Modul ini berbicara tentang kualitas dan etika dari bantuan kita. Tanpa lensa perlindungan, bantuan kita bisa menjadi pedang bermata dua. Niat baik untuk mendistribusikan makanan bisa menciptakan situasi yang tidak aman bagi perempuan dan anak-anak jika dilakukan di tempat yang tidak diterangi oleh lampu. Nah, disinilah prinsip do no harm, tidak menimbulkan kerugian, menjadi taruhannya. Modul ini membekali kita dengan kepekaan, keterampilan untuk bertindak saat kita menemukan dan menangani kasus yang butuh pertolongan khusus. Pokok bahasan kita akan sangat menyentuh dan praktis. Pertama, kita akan belajar mengidentifikasi kelompok rentan dan memahami risiko-risiko yang mengintai mereka. Selanjutnya, mempraktikkan 4 langkah sederhana dalam manajemen kasus. 1. Identifikasi dan mendengarkan dengan empati. Kedua, mengkaji kebutuhan dan keamanannya. Ketiga, merujuk ke layanan yang tepat. Dan yang keempat, melakukan tindak lanjut jika memungkinkan. Kita akan banyak membahas tentang etika, tentang pentingnya menjaga kerahasiaan, dan tentang meminta persetujuan sebelum kita bertindak untuk mereka. Untuk modul ini, saya mengajak Anda untuk menggunakan indera kita yang paling peka. Telinga untuk mendengar yang tidak terucap, mata untuk melihat yang tersembunyi, dan hati untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati akan menjadi alat kerja kita yang utama. Pengalaman saya membuktikan bahwa kita tidak dituntut menjadi pahlawan, tidak pernah. Melainkan diminta menjadi jembatan yang aman, yang amanah, yang dapat diandalkan dan terpercaya. Mari
bersama-sama belajar untuk memastikan jaring pengaman sosial kita benar-benar merangkul semua, tanpa kecuali. Selamat mengikuti modul kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Oke, makasih banyak Mas Anton. Tanpa berpanjang-panjang waktu, saya akan mempersilahkan Mbak Widow. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Ini katanya kelas ketiga ya. Saya tersanjung katanya jadi fasilitator perempuan pertama nih. Mudah-mudahan bisa membuat kita bisa belajar bersama ya. Karena saya yakin banyak Mbak Mas semua yang sudah punya pengalaman respon. Nah, kita gali adalah dari pengalaman kita semuanya. Oke, sebelum mulai kita akan pretest dulu. Minta tolong Mas Anton untuk share linknya. Bapak Ibu, saya tadi sudah sempat dikenalkan ya tentang HEV itu apa. Saya share deh sedikit tentang anggota HFI. Kita ada 20 lembaga yang menjadi anggota HFI. Kita dari 2017 itu diklaim bahwa anggota HFI itu harus berbasis agama. Nah, yang jadi anggota HFI itu berbasis agama Islam, Katolik, dan Protestan. Ada dua yang sedikit berbeda, yaitu PPKM itu lembaga forum, bersama yang Basnas itu sebagian dari pemerintah. Ibu Bapak, ini kita ngomongin tentang pelindungan kelompok rentan dan manajemen kasus untuk menangani tentang kelompok rentan. Harapannya bisa memastikan tidak ada orang yang tertinggal, dan kegiatan yang kita lakukan itu memang untuk menjaga martabat dan keamanan di tengah situasi krisis. Nah, ini adalah agenda kita hari ini. Kita ngomongin tentang pembukaan prinsip Donoham tadi sudah sampaikan sama Pak Puji. Kemudian kita memetakan siapa yang orang yang paling berisiko, kemudian ada simulasi praktis untuk menangani kasus, kemudian presentasi kelompok nih, nanti diskusi kelompok untuk alur rujukan yang aman, terus nanti adalah ringkasan tentang tanya jawab dan penutup. Nah, kalau selama kegiatan ini ada terpikiran sesuatu ditanyakan, monggo aja langsung angkat tangan, jadi tidak perlu menunggu sampai selesai, tapi ketika kita bahas langsung ditanyakan sehingga harapannya bisa lebih cepat ya. Gitu. Terus kemudian ini adalah pelatihan untuk orang dewasa, jadi saya minta tolong partisipasi Mas dan Mbak semuanya untuk kegiatan pelatihan pada siang ini. Saya berharap akan dapat pembelajaran dari Bapak Ibu semuanya berdasarkan praktek di lapangan, jadi memperkaya kita semuanya. Oke, terus di sesi ini kita harapannya kita itu bisa menguasai tentang mengidentifikasi kelompok rentan dan risiko spesifik yang mereka hadapi, kemudian menerapkan prinsip dasar pelindungan dalam semua kegiatan, terus merancang alur rujukan yang aman dan rahasia, kemudian menguasai 4 langkah dasar manajemen kasus. Ini tentang harus melakukan identifikasi, melakukan asesmen, rujukan, serta tidak lanjut, sehingga bisa dipraktekkan untuk di dalam kegiatan respon penanggulangan bencana. Nah ini, karena ada risiko-risiko tersembunyi yang mengancam individu tertentu. Tadi ngomongin anak, ngomongin lansia, itu jadi kelompok yang memang punya ancaman yang tidak terlihat. Tugas kita itu untuk memastikan jaring pengaman sosial kita itu mencapai semua orang. Jadi kita sebagai manusia memang punya tanggung jawab terhadap orang di sekitar kita ketika ada orang yang sepertinya butuh bantuan dalam situasi tanggap darurat, berarti memang kita harus membantu. Bagian dari sebagian dari kalau
kalau di mohon maaf ya, kalau di Islam itu ada hablum minallah, hablum minas. Jadi dalam rangka menjalankan ibadah untuk sesama manusia. Ini akhirnya bahwa kita harus peduli dengan orang-orang di yang ada di sekitar kita. Dan saya rasa di agama yang lain juga ada makna yang sama ya, bahwa harus peduli dengan orang-orang yang lain sebagai sesama manusia. Nah, ini kita mengenali kerentanan di sekitar kita. Jadi ngomong tentang anak, lansia, penyandang disabilitas, ada perempuan, ada kelompok minoritas. Siapa di sini yang mau berbagi pengalaman yang sudah pernah respon? Kelompok mana aja sih yang ditemui ketiga respon bencana? Mungkin sedikit bisa berbagi karena kebetulan untuk saat ini kami daerah termasuk yang kena bencana. Walaupun mungkin nggak sebegitu parah karena kami di Kabupaten Pidi ya. Yang parah di sini kan Pidi Jaya. Tapi walaupun gitu mungkin imbasnya kan tetap sama juga, apalagi listrik padam, termasuk internet juga kurang bagus, malah kalau di kampung-kampung itu nggak ada sama sekali. Yang ini sebenarnya yang kita sayangkan kan seperti bantuan itu sangat banyak sebenarnya sudah karena berbagai pihak menyalurkan bantuan untuk daerah korban bencana itu. Cuman yang sayangnya entah mungkin ada prosedur entah segala macam yang kita nggak tahu. Kadang bantuan itu bertumpuk di suatu tempat misalnya. Kalau di kampung misalnya ada di Menasah itu bertumpuk karena kebetulan kemarin kami hubungi teman dari Kabupaten Birun satu, termasuk dia daerah kena bencana juga, tapi memang nggak begitu parah, istilahnya karena rumahnya masih bagus segala macam. Jadi saya tanyakan masalah bantuan itu seperti apa. Ada katanya udah banyak datang, tapi udah beberapa hari memang tidak bagi. Ini entah apa masalahnya kita nggak tahu memang. Tapi itulah fenomena yang terjadi maksudnya. Kita nggak menyalahkan siapapun karena kita kan nggak tahu prosedur mungkin seperti apa. Kemudian masalah rentan tadi kan kita sebutkan masalah siapa mungkin yang paling rentan. Memang kelompok rentan atau kelompok berisiko, termasuk seperti yang saya sampaikan barusan kan ada teman disabilitas. Ini kan sebenarnya kebetulan disabilitasnya pun netra. Jadi double ini ya, multi ganda disabilitas. Dia disabilitas netra, kebetulan suami istri netra. Jadi kan sebenarnya ini mungkin di orang yang bertugas mungkin kan harus yang menghubungi mereka supaya juga mereka bisa dapat layanan seperti orang lain kan. Jadi akhirnya dia di rumah aja. Ya saya tanya nggak datang ke tempat itu mungkin ala bang kita kalau memang nggak dapat ya udah nggak apa-apa katanya. Jadi orang itu kan tahu juga kita di sini katanya. Jadi ini kan mungkin seharusnya jadi perhatian. Kemudian jadi nggak ada apa-apa. Ada memang dari pribadi orang lain mungkin ada memang yang dibantu katanya. Tapi yang bantuan-bantuan datang dari donatur itu yang bertumpuk itu memang belum ada katanya. Nah, jadi itulah mungkin yang menurut saya bukan itu aja, mungkin pasti di tempat-tempat lain ada juga seperti itu, ada mungkin yang lebih parah kan gitu. Karena di tempat kawan ini nggak begitu parah sebenarnya banjirnya, istilahnya nggak sampai merusak rumah, nggak sampai membawa rumah itu nggak. Tapi itu ya ada terjadi seperti itu. Jadi sebentar. Jadi masalahnya penyandang disabilitas di daerah tempat abang itu hanya mendapat bagian bantuan hanya sebagian ya karena dari donatur yang langsung ke sana. Kalau yang dari yang dikumpulkan berarti nggak dapat karena harus datang, misalnya harus ke lokasi bantuan gitu ya. Iya, sedangkan mereka kan agak susah untuk datang. Jadi itu kecuali ada yang ikhlas hati datang sendiri ke rumah, misalnya dari pribadi orang lain, so itu kan datang, gitu. Oke, sip. Terima kasih Mas Anton. Jadi fokus di kasus di Aceh ada penyandang disabilitas yang dapat bantuan tidak, maksudnya hanya itu dijemput bola ya karena dianterin.
karena punya Ya, keterbatasan fisik sehingga netra susah untuk menjangkau lokasi untuk distribusi. Oke, ya. makasih banyak Mas Anton. Kemudian kita geser ke Mbak Emilia. Monggo Mbak Emilia. Pertanyaan saya adalah, pengalaman Mbak Emilia, adakah ketiga di daerah NTT, ketiga situasi bencana ketemu dengan kelompok rentan ini dan risiko apa yang mereka. Baik Kak, kalau untuk di NTT, untuk sementara Kota Kupang ya kami masih aman untuk ke terjadinya apa bencana-bencana. Tapi yang sering saya temui itu adalah uh, eksploitasi terhadap anak-anak, juga terhadap psikososial, uh, penyintas penyintas di psikososial itu yang sering dieksploitasi. uh, yang saya lihat di lapangan itu ada beberapa disabilitas di beberapa psikososial yang sudah sembuh, tetapi ada orang tertentu, ya bukan orang tertentu, ini bukan orang biasa, tapi ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan mereka. Contoh, mereka dikasih fasilitas, kasih kos-kosan yang saya lihat ya mungkin ya sebenarnya sebagai seorang yang mengerti mungkin tidak layak untuk mereka, tetapi mereka dikasih tempat yang sebenarnya menurut saya itu tidak layak. Mereka dimanfaatkan untuk bekerja untuk mereka, itu yang saya rasa sedih. Terus yang kedua, ada keluarga-keluarga dari psikososial itu yang sebenarnya terjadi pada keluarga yang ekonominya sangat lemah. Ada satu di sekitar RT saya itu bapaknya meninggal cuma sama mamanya ibu rumah tangga, bapaknya juga bukan siapa-siapa dulu. Dia cuman pekerja buruh harian, tapi setelah bapaknya meninggal tinggal dia bersama dengan mamanya, dan tuntutan dia ini tuntutan uh, psikososial ini selalu menuntut yang terlalu ini. Jadi kadang-kadang ibunya sampai mengeluh ke saya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tanya, selama ini ada perhatian khusus dari dinas sosial, misalnya mungkin sembako atau mungkin sedikit uang atau bagaimana. Tapi menurut beliau bahwa untuk selama ini sejak anaknya meninggal itu pernah mungkin hanya dapat satu kali, setelah itu tidak lagi. Jadi itu sebenarnya perlu perhatian dari pemerintah. Terus yang ketiga, ada orang tua ya, menurut saya itu sebenarnya tempatnya di panti jompo, tapi dia tidak punya keluarga sama sekali. Dan saya coba tanya, apakah Opah pernah dapat bantuan dari RT atau dari siapa? Dia bilang saya tidak pernah dapat. Saya bilang kenapa sampai terjadi seperti itu? Dia bilang saya tidak pernah dapat apa-apa karena saya tidak punya kartu keluarga. Saya tidak punya keluarga, tidak punya kartu keluarga, apalagi KTP. Mungkin itu hanya itu dulu, Ibu. Terima kasih banyak, Kak. Oke, makasih Kak Emilia. Jadi ini bahkan sebenarnya dalam situasi normal ya, bukan dalam situasi bencana yang tadi sampaikan ya. Kalau untuk kami di Kota Kupang ini, untuk yang dalam tahun ini ya kami belum ini, tapi yang sekarang kan musim hujan, musim hujan, jadi kita tidak tahu kapan ada banjir, dan mereka yang terlantar, mereka yang di pinggiran di emper-emper toko, terus orang tua yang rumahnya sampai rewot betul-betul, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau untuk bencana yang ini ya mungkin itu pengalaman beberapa tahun lalu itu ya memang saya tidak terlalu terlibat di situ karena saya belum ada di organisasi ini. Jadi Nggak apa-apa, yang saya ceritakan Kak. ini yang terjadi, yang saya alami selama ini. Nggak apa-apa Begitu. Kak Emilia, tapi itu menggambarkan bahwa dalam situasi normal saja, kelompok-kelompok ini juga mengalami punya kerentanannya yang benar-benar terbukti ya, bahwa anak-anak tadi dieksploitasi, lansia harus butuh pendampingan karena kesulitan mobilitas, tadi ada kebutuhan medis khusus juga gitu.
Terus tadi ada kepala keluarga perempuan. Nah, Ya. ini memang Jadi dalam ya, situasi normal aja mereka punya risiko seperti itu. Dalam situasi bencana biasanya meningkat. Gitu. ya. Jadi ini Jadi memang jadi perhatian kita ketika melakukan kegiatan tanggap darurat, penanggulangan bencana karena yaitu kita harus melakukan upaya lebih ke mereka menjadi prioritas karena mereka pasti punya risiko yang lebih ketika dalam situasi bencana. Orang dalam situasi tidak bencana aja mereka mendapat perlakuan seperti itu gitu. Jadi memang kita melihatnya bahwa penekanannya tetap ke kita melihat kerentanan itu bukan kelemahan karena sebenarnya eh, anak-anak lansia penyandang disabilitas sama perempuan kelompok minoritas itu kalau dibudayakan mereka punya kemampuan. Jadi ya, sebenarnya itu bukan kelemahan. Ini adalah masalah kondisi di mana seorang itu punya menghadapi risiko yang lebih tinggi karena hambatan yang ada di sekitarnya. Jadi mestinya tadi ngomongin disabilitas. Kalau misalnya eh, hambatannya dihilangin, mereka diberikan akses, hambatan itu dengan sendirinya hilang gitu. Jadi penyediaan akses itu untuk disabilitas itu yang membuat mereka jadi tidak punya hambatan ketika diberikan akses. Kemudian benar, terkait benar. dengan lansia, ya kita ngomong lansia itu kan katanya siklus hidup manusia itu kan dari mulai tidak bisa apa-apa kayak bayi, kemudian dewasa, kemudian menjadi menua, nah balik lagi menjadi kayak bayi lagi, mobilitasnya Ya, jadi betul, benar, benar, apa benar. menurun, pendengaran, penglihatan juga menurun. Nah itu Hmm. jadi kita belajarnya maksudnya kayak di disabilitas tadi sebenarnya bukan disabilitas karena itu adalah bagian dari efek penuaan ya sehingga itu dengan sendirinya emang seperti itu yang Hmm. butuh perhatian kita semuanya. Belum lagi nanti ada yang di poin keempat ada kelompok minoritas terkait adat, ada juga yang punya penyakit kronis ya, itu juga ketiga apa respon bencana biasanya itu harus jadi prioritas kita semuanya. Jadi, Mas dan Mbak, ini jadi ajang belajar buat kita semuanya ya. Jadi mohon partisipasi aktif dari Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sama-sama belajar nih. Monggo yang lain, siapa yang punya Ya, pengalaman oke, mungkin kegiatan saya respon Pak yang ya. Ya, Oh, silakan mungkin siapa? saya Rati dari PKPA, Mbak. Oh, silakan Mbak. Ya, sorry, soalnya sambil ngurus logistik nih, Mbak. Sorry, maaf. Ya. Ya, jadi kalau saya mungkin pengalamannya itu waktu tsunami ya. Kalau yang ini memang saya belum turun langsung, tapi masih standby. Hmm. Untuk tsunami sendiri itu memang kebetulan karena memang concern saya adalah untuk penanganan psikologi ya, karena Hmm. memang juga berkaitan sama passion dan latar belakang saya. Jadi memang waktu itu penanganan saya hanya di penanganan psikologi aja, dan kebetulan saya dengan anak. Nah, Oke. jadi yang kita lihat di lapangan itu memang karena cukup banyak ya, karena cukup banyak. Nah, mungkin perlu dipetakan gitu, Mbak. Artinya kemampuan apa yang mau mungkin misalnya di dalam satu wilayah atau satu apa ya, seperti pos-pos pengungsian gitu kan. Itu baiknya mungkin ada beberapa lembaga yang turun, kita saling berkoordinasi gitu. Jadi supaya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang lain. Itu mungkin satu. Terus yang berikutnya mungkin terkait juga dengan misalnya di lapangan kita penanganan psikologis, tapi mungkin ada yang mengeluhkan tentang penyakit dan lain-lain. Nah, baiknya mungkin kan ada bidang ada yang lain gitu yang nangani. Jadi kita tidak perlu ikut apa ya, mungkin yang bukan bidang kita nggak usah kita bantuin gitu misalnya ya kan, bukan nggak bantu sih maksudnya nggak kita campuri lah gitu gitu. Itu sih yang kalau terkait dengan itu tadi ya kelompok-kelompok rentan sih ya kalau tadi saya nyimaknya gitu Mbak. Maaf kalau agak terlewat ya. Mungkin itu aja sih Mbak untuk sejauh ini. Ya, nggak apa-apa. Memang kalau misalnya ada lembaga yang fokus kegiatan layanan dukungan psikososial untuk anak-anak, di satu lokasi tolong berkoordinasi. Saya punya pengalaman di satu daerah itu, mereka jalan sendiri ya, tanpa koordinasi, sampai anaknya kelelahan. Pagi jam 9 jadwalnya dengan lembaga A, nanti jam 11 dengan lembaga B,
sore dengan lembaga C, sampai sehari itu 4 kali gitu. Jadi anak-anak kelelahan untuk mengikuti layanan dukungan psikososial. Seharusnya kegiatan itu yang menyenangkan buat anak-anak, malah jadinya membuat trauma buat anak-anak karena kecapean. Nah, ini yang tadi solusinya dari Mbak Rati sih. Jadi kalau punya kegiatan yang sama di satu lokasi, itu berkoordinasi. Harapannya jadinya kegiatan yang kita lakukan itu tidak menimbulkan masalah buat mereka. Baru ya, masalah baru Ya, gitu Mbak. Benar-benar. gitu. Nah, Jadi karena termasuk juga anak-anak sampai, loh, kok padat banget jadwalnya? Anak-anak kapan istirahatnya? Jadi nggak ada waktu ya, istirahat benar. buat anak-anak karena nggak ada koordinasi. Oke, jadi jadi kita mengupayakan tanya juga ke diri sendiri ya, apa tindakan kita itu aman dan menjaga martabat mereka atau tidak. Karena maksudnya ketika tadi foto tidak layak, terus bisa jadi kalau untuk dokumen eh, di lembaga kita sendiri tidak dipublikasikan mungkin tidak terlalu ini ya, tapi maksudnya ketika dipublikasikan kadang itu menjadi menurunkan martabat yang difoto ya. Ini Mbak, kan masalah foto-foto itu kan, ini kan kejadian di tempat kita, di tempat kita kan lagi bencana banjir. Hmm. Sedangkan anak-anak di tempat kejadian banjir itu lagi membutuhkan makanan atau minuman kayak gitu. Tapi yang membawa bantuan itu bukannya untuk mengasih terus, tapi malah sibuk dengan foto-foto terus. Sedangkan bantuannya belum Nggak dikasih-kasih dikasih. kayak gitu. Kayak gitu, Pak. Nah, itu abang melihat atau melihat sendiri atau dapat cerita? Itu karena cerita dari kawan yang turun ke lapangan kayak gitu. Oke, berarti abang punya tugas untuk ngasih tahu ke teman abang kalau mau foto dalam situasi yang lebih baik atau kalau misalnya kan tadi bilang harus izin segala macam ya. Cuma misalnya yang tadi saya bilang izin bisa belakangan, tapi kan pada posisi ketiga anak-anak yang sedang kelaparan itu sangat tidak etis ya mungkin ya. Gitu. Balik lagi kalau diposisikan kita ada di posisi mereka seperti apa. Jadi tugas kita semuanya lah untuk mengingatkan penggiat kemanusiaan di Indonesia kalau ada yang salah tolong diingatin lah mereka. Oke, jadi tetap fokusnya kita adalah ketika kita ngasih bantuan atau melakukan kegiatan dengan mereka, kita tetap tanya ke diri kita, itu aman dan menjaga martabat mereka atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya tolong jangan lakukan kayak misalnya bagi bantuan di malam hari di tempat yang gelap. Malam hari kalau di tempat terang dalam situasi tanggap darurat itu oke. Tapi ketika misalnya apa itu eh, ini sebenarnya risiko keamanan bagi perempuan adalah kalau misalnya eh, di tempat yang gelap. Kayak kemarin ada cerita, iya kita distribusi malam hari langsung bantuan ke lokasi pengungsian. Kan ini berarti bukan di tempat yang gelap, jadi itu aman karena di tempat terbuka. Banyak sekali dokumen yang bisa memperkaya kita untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Dalam hal respon itu kualitasnya terjaga gitu. Tapi ya itu bertahap lah ya. Nanti kita bisa share dokumennya. Nah, ini jadi PR-nya buat teman-teman Lokadaya nih untuk share informasi beberapa panduan untuk kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia. Oke, next Mas. Mengidentifikasi kelompok rentan dan risiko spesifik di wilayah kita. Tugas kelompok ini 30 menit. Sekarang kita presentasikan aja apa yang sudah didiskusikan. Setiap kelompok maksimal 5 menit. Monggo, si kelompok satu dulu. Untuk pertanyaan siapa saja kelompok rentan yang ada di desa atau kelurahan Anda, tadi kami mengidentifikasikan ada minimal 4 kelompok, jadi anak-anak, lansia, disabilitas, sama orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus terkait obat-obatan, misalkan Penyakit. pasien TB, Pasien TB, pasien HIV. MS, dan lain-lainnya. Oke. Termasuk yang KESPA, kesehatan jiwa. Terus juga saat bencana risiko apa yang mereka hadapi? Ya tentunya mereka yang dihadapi pasca bencana sih sebetulnya. Pasca bencana karena di situ masih banyak sampah yang belum diangkut,
terus juga masih banyak jadi situ rentan untuk penularan penyakit itu pasca bencana biasanya. Kayak diare, kayak penyakit-penyakit sakit perut segala macam. Bahkan hepatitis A juga bisa tertular dari situ, dari pasca bencana. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh komunitas tentu di setiap kelurahan ada Karang Taruna, namun juga harus berkoordinasi dengan hmm, kayak Badan Penanggulangan Bencana setempat dan juga dengan Babinsa itu harus harus sering berkomunikasi. Jadi sebisa mungkin sebelum bencana terjadi, sekarang kan sudah ada dana dana desa atau dana kelurahan. Masyarakat harus mampu mengakses dana tersebut minimal 10% atau 1% pun tidak masalah. Kalau 1% dari 1 miliar pun lumayan. Karena jangan sampai dana ini malah menguap begitu saja, tidak berguna bagi masyarakat. Karena ini dana dari pajak kita, jadi harus harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kayak bidan desa yang peduli dibangun, terus juga kesegapan teman-teman Karang Taruna, termasuk setiap puskesmas kan ada data Kader-kader. per wilayah itu penyakit TB ada di wilayah mana aja, di kecamatan mana aja, di kelurahan mana aja, itu biasanya ada data-data seperti itu, termasuk kebutuhan obat segala macam. Oke, silakan yang mau nambahkan dari kelompok saya, dari kelompok satu. Kalau dari kelompok satu itu saya menambahkan, mungkin bukan menambahkan, tapi ya saya lebih fokus kepada TB, karena kalau di saat bencana itu untuk TB itu lebih rentan, lebih ini untuk bisa menular ke siapa saja, sehingga untuk kita butuh saat bencana itu butuh sekali pendampingan dari kader-kader TB di setiap kelurahan atau setiap kelurahan. Kalau setiap kelurahan itu bisa sampai 10 kader TB. Karena memang kalau di tempat saya di Kota Kupang itu, di tempat saya itu kalau satu kelurahan itu bisa sampai 10 kader karena memang banyak TB yang ini. Jadi di saat-saat bencana itu lebih fokus kepada yang apa TB itu, karena ketika mereka dikumpulkan dalam satu tempat bisa tertular kepada mereka yang ini terutama Yang sehat. bagi usia usia lansia. Lansia itu lebih rentan untuk bisa tertular ini apa TB. Kalau HIV ya memang perlu pendampingan, tapi HIV itu kan itu beda ceritanya dengan TB. TB itu lebih lebih berbahaya daripada HIV. Kalau itu menurut saya. Kalau Dan HIV, obatnya harus rutin ya. ya HIV Nggak juga boleh sama, putus. harus rutin, dan HIV itu rentannya Ya, tertular penyakit lainnya. ya. Karena Oh, kan Tapi pasca kalau bencana itu kan banyak penyakit-penyakit dan mereka tuh lebih rentan untuk ya tertular. betul. terima kasih kelompok satu. Karena kita di Zoom Ya, tepuk tangannya susah ya. ya, terima Oke, kasih. kayaknya ini aja deh, angkat Kelompok dibuang tiga, aja deh. kelompok tiga. Oh, ini ada yang mau. Kak Ah, Cecep, lanjut di Oke. halo. Ini lagi. Tadi kan kita ada sebutkan masalah misalnya untuk persiapan itu ada anggaran dari dana desa. Jadi sebenarnya itu memang itu perlu sangat penting dipersiapkan karena apa? Kita kan daerah kita itu kan memang rawan bencana. Jadi harus dipersiapkan dulu ya. Harus ada penganggaran mungkin entah bisa seperti tadi entah 10% berapa persen terserah. Tapi ketika kita sudah ada persiapan mungkin bencana yang kita alami itu kan bisa mengurangi. Itu yang penting kita kan untuk mencegah itu lebih bagus daripada kita pas waktu bencana ya, baru repot betul, kita mencari solusi. betul, betul, betul. Itu mungkin Oke. tambahan dari kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Dana desa. Oke, nanti kita bahas di ujung ya tentang dana desa. Oke, sekarang kita geser ke kelompok 2. Ya, tadi kelompok 2 kita studi kasusnya itu bencana, terus tiba-tiba ada anak ya yang sendirian, nggak tahu orang tuanya di mana gitu.
Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pertama kita mengidentifikasi, kemudian kita pastikan keamanannya terlebih dahulu, kita perhatikan misalnya kayak sudah makan atau belum, kalau bajunya basah kita gantikan terlebih dahulu, kemudian kita arahkan dulu untuk rujuk kesehatan untuk dicek kesehatannya. Nah, setelah itu setelah tenang baru kita ajak ngobrol untuk ditanyakan namanya siapa, umurnya berapa, sekolah di mana, nama orang tuanya, alamat rumahnya gitu. Setelah kita mendapatkan data tersebut, baru kita koordinasi ke antar posko untuk menanyakan nama-nama orang tua tersebut ada atau tidak. Begitu sih, Bu. Kurang lebih. Masih kayaknya kelompok 2 selangkah lebih di depan. Oke, nggak apa-apa. Nih, kasih jempol dong buat kelompok 2. Kita geser ke kelompok 3. Halo, selamat sore. Yo, selamat sore Mas Ahmad. Iya, saya mewakili kelompok 3 ya. Tadi Ya. setelah kita berdiskusi, untuk pertanyaan pertama, siapa saja kelompok rentan, itu yang pertama adalah anak-anak, kelompok disabilitas, lansia, perempuan, dan orang dengan kondisi kesehatan. Ini bisa kita masukkan misalkan orang yang penyakit stroke, atau misalkan orang dengan HIV, atau dengan orang dengan TB. Terus yang kedua, itu resiko spesifik apa yang mereka hadapi, yang tentunya anak dan kelompok tersebut tidak memahami proses evakuasi yang akan dilakukan. Terus juga perempuan otomatis memiliki kerentanan yang cukup tinggi, dan adanya kebutuhan khusus untuk evakuasi orang dengan kondisi kesehatan tertentu, misalkan membutuhkan tandu atau sebagainya. Untuk kekuatannya sendiri, yang kita miliki adalah yang pertama, kita memiliki data warga, terus juga dengan adanya pusat kesehatan masyarakat, puskesmas terdekat, ada organisasi masyarakat, dan yang terakhir tadi saya tangkap dari yang disampaikan sama Kak Rory, itu adalah terkait dengan adat atau budaya, dan di Indonesia juga sendiri kan terkenal dengan adat gotong royong. Jadi itu sebagai salah satu kekuatan yang kita miliki. Mungkin dari Kak Rory sama Kak Rahmati ingin ada yang ditambahkan, dipersilakan. Oke, makasih kelompok 3. Kita kasih jempol buat kelompok 3 ya. Jadi memang fokus mulai mengenali kelompok rentan yang ada di sekitar kita, terus risiko yang akan mereka hadapi ketika ada bencana seperti apa. Tadi ngomongin pasien dengan penyakit yang menahun ya, kayak misalnya TB, kayak misalnya kronis kayak gitu, itu harus dapat perhatian lebih ya. Betul, untuk yang kekuatan, ya kita memang punya kekuatan kebiasaan gotong royong itu yang perlu dijaga dan bisa berbagi sumber daya dalam suatu masyarakat. Terkait dana desa, saya harap Mas dan Mbak itu mengawalnya di setiap kelurahan desanya masing-masing, karena itu adalah berdasarkan kesepakatan warga yang nggak bisa kita usulkan 10%, itu bisa gugur kalau misalnya tidak mendapat dukungan dari pemangku kepentingan di desa itu. Jadi kita harus mengawalnya kalau misalnya mau mewujudkan adanya alokasi khusus untuk kegiatan penanggulangan bencana di desa gitu. Tapi karena itu semua konteksnya kontekstual, dan itu ranahnya di kebijakan di kepala desa ya, karena banyak titipan-titipan bahwa kegiatan ini untuk apa, kegiatan ini untuk apa gitu. Jadi itu bisa juga kalau misalnya itu jadi kesepakatan warga yang ada di rapat, kan biasanya ada RPJM Des. Nah, jika di situ dibahas itu jadi usulan desa, itu bisa menjadi masukan dalam anggaran desa tersebut. Di saat menemukan seseorang butuh bantuan khusus, kita mencoba identifikasi dan dengarkan, kenali tanda-tanda masalahnya, dengarkan dengan empati, jangan menghakimi. Tadi ada anak kecil menangis, nah mulai dikenali kenapa tadi dibilangnya terus tanya namanya. Itu jadi maksudnya mulai mengidentifikasi dan mendengarkan apa masalah mereka. Jangan sampai menghakimi, ini khususnya buat orang-orang yang misalnya punya kasus pelecehan atau mohon maaf ya pemerkosaan ya, maksudnya jangan sampai kita menghakimi mereka, tapi yang penting adalah dengarkan dulu apa yang mereka
sampaikan. Di kedua adalah mencoba menilai kebutuhan sama keamanannya. Sebenarnya tadi anak yang nangis itu butuhnya apa sih? Apakah dia lapar? Apakah dia kehilangan orang tuanya? Apakah ada yang sakit dalam badannya? Nah, itu perlu kita eh, tanya ke mereka sehingga kita punya pengetahuan tentang kebutuhan dan keamanan mereka. Karena banyak juga yang ketika kasus, mohon maaf, berkaitan dengan pelecehan oleh seseorang, biasanya oleh orang yang lebih tinggi, itu biasanya kadang orang tidak nyaman untuk ngomong dan bisa membahayakan buat diri dia. Apalagi kalau misalnya di lokasi pengungsian yang melakukan pelecehan itu adalah misalnya koordinator posko, bisa jadi dia punya potensi nggak dapat bantuan. Jadi di nomor apa? Jadi nggak dapat, walaupun ada dalam list tapi tidak dapat karena misalnya yang bersangkutan mengadu, itu jadi membuat dia jadi bahaya. Terus rujuk dengan aman. Nah, hubungkan mereka dengan layanan yang tepat. Ya kalau misalnya dia sakit, rujuk ke puskesmas. Kalau dia hanya lapar, ya rujuklah ke dapur umum. Ayo kita ke dapur umum lah cari makanan gitu. Kalau misalnya dia tadi ada lansia yang apa? Yang sendirian, nah bisa dihubungkan dengan dinas sosial. Kalau misalnya ada kasus pelecehan pemerkosaan, nah itu bisa ke P2TP2A. Nah, tapi pada posisi adalah minta persetujuan mereka, jangan kita yang mengambil persetujuan untuk mereka. Jadi, ayo kita ke misalnya butuh sakit, ayo kita ke puskesmas, mau nggak? Karena misalnya ke puskesmas pasti butuh waktu ke sananya. Kalau misalnya kliniknya dekat sih nggak apa, ayo kita ke klinik yuk, biar diobati penyakitnya. Kalau dia setuju, ya ayo ke sana. Jadi jangan kitanya memaksakan diri kita ke mereka. Terus terakhir adalah tindak lanjut. Jika mungkin dan aman, nah periksa kembali kondisi mereka. Mungkin ada yang lain bisa cerita lagi, monggo silahkan. Oke, baik. Berhubung tadi juga ada rekan saya ya, Bu, yang bernama Kak Rati. Jadi mungkin menambahkan terkait informasi yang diberikan oleh Kak Rati juga gitu. Jadi Mm-mm. mungkin kebetulan karena saya sendiri kalau di PKPA fokusnya di media. Jadi kalau untuk kaitannya tadi ya menyambung dari yang disampaikan oleh rekan saya Kak Rati, kalau saya sendiri kan memang fokusnya tuh di berkaitan dengan publikasi medianya gitu ya Bu ya. Mm-mm. Erat juga kaitannya dengan publikasi yang ada pada respon-respon kebencanaan begitu. Jadi Mm. mungkin case yang paling banyak memang utamanya bagi para volunteer, kemudian rekan-rekan sesama sejawat jaringan NGO gitu ya. Kebanyakan itu masih memang belum banyak terpapar terkait child safeguarding tadi ya, Bu ya. Mungkin juga sempat Mm. di-mention. Terus juga ada kaitannya dengan informed consent. Nah, tadi mungkin Ibu juga sempat bertanya informed consent itu apa. Jadi memang alangkah baiknya kalau di PKPS sendiri kami punya yang namanya dokumen. Dokumen itu secara SOP sudah tersedia, Ibu. Jadi biasanya kalau kami datang langsung ke area intervensi ataupun ke area lokasi bencana, kemudian ada niatan untuk melakukan publikasi, maka kami biasanya akan langsung memberikan dokumen itu, Ibu, kepada orang-orang yang mungkin akan nanti kami liput seperti itu. Nah, kebanyakan case-nya di lapangan adalah belum banyak orang yang memahami bagaimana pengambilan ataupun pempublikasian video maupun apapun yang kaitannya dengan media itu yang berkaitan dengan anak gitu. Padahal pada dasarnya kalau misalnya kita mengambil footage di lapangan itu penting untuk mempertimbangkan posisi-posisi aman anak begitu. Utamanya kalau misalnya kita membuat publikasi berkaitan dengan bencana, biasanya seringkali angle-nya itu adalah mengambil kesedihan anak ataupun keluarga begitu yang terkena bencana yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan begitu. Karena kita tidak boleh meromantisasi kesedihan seorang anak maupun utamanya adalah orang-orang dengan kondisi rentan begitu. Jadi sering kejadian seperti itu sih Bu. Jadi
Kalau dari kami biasanya akan berupaya untuk mengedukasi bahwa hal-hal yang seperti ini sebenarnya kurang berkenan untuk dipublikasikan. Namun ya itu juga menjadi tantangan bahwa justru yang seperti itu yang ramai begitu ya Bu ya. Jadi kami pun seringkali untuk ya kita sama-sama untuk mendorong yang namanya publikasi yang ramah anak, terus juga seringkali juga dari layanan yang ada tuh kita sering mengabaikan yang namanya layanan ruang aman bagi anak dia Bu ya. Padahal itu juga salah satu elemen penting gitu yang perlu kita sediakan utamanya di pengungsian begitu. Jadi kalau di sebagai contoh juga di PKPA sendiri saat ini kan kita juga sedang merespon banjir bandang yang ada di beberapa wilayah gitu ya Bu ya, termasuk di Aceh Tamiang dan lain sebagainya. Nah, kami juga mengupayakan untuk mengadakan layanan ruang-ruang ramah anak begitu ya Bu ya, karena emang kami juga fokusnya pada pelindungan anak dan dalam kondisi mereka yang juga rentan, jadi kami juga hal-hal yang mungkin saat ini belum ya Bu ya, mungkin belum terfokuskan kepada banyak pihak, kami berupaya untuk memasukkan itu juga. Jadi itu sih Bu yang saat ini kami kerap temui di lapangan begitu. Oke, makasih Mbak Adila. Siap Ibu. Terus ini yang jadi satu concern ya. Jadi melihatnya Mbaknya sebagai orang media bukan sebagai pelaku respon itu sudah mempraktekkan ketika ngomongin tentang foto gitu. Nah, oke. Kemudian kita bergeser ke berikutnya. Ini kita ngomong tentang pengambilan keputusan. Kita sebenarnya jadi tinggal ada kasus dua ya, kasus dua. Karena yang tadi kasus A sudah kita dibahas sebelumnya. Jadi sekarang kita fokus di kasus B sama di kasus C. Kita fokus di kasus nenek di tenda pengungsian mengeluh tidak bisa mengambil jatah makanan karena tidak bisa berjalan jauh dan tidak ada yang membantu. Terus kemudian yang kasus C, seorang perempuan datang kepada Anda dan bercerita dengan takut-takut bahwa ia merasa tidak aman di pengungsian. Kita coba geser ke slide berikutnya, Mas. Nanti ini akan menjadi, kayaknya tadi ada yang satu slide yang itu, Mas, topik diskusi. Ini nih, apa yang Anda akan ambil, kepada siapa Anda merujuk kasus tersebut, terus bagaimana Anda memastikan prosesnya aman dan rahasia, terus apa kesulitan yang mungkin dihadapi. Jadi diskusinya 5 menit aja terkait dengan tadi ngomongin tentang simulasi pengambilan kebijakan. Dibagi 2 kelompok saja Mas Anton. Fokusnya ke 4 hal ini. Apa langkah yang akan diambil, kepada siapa Anda merujuk kasus tersebut, bagaimana Anda memastikan proses aman dan rahasia, terus apa kesulitan yang mungkin dihadapi. Oke, tadi kelompok 1 kita ngomongin tentang nenek. Kemudian kita minta Mbak Stella untuk cerita nih, apa yang tadi didiskusikan di kelompok 1. Monggo, Mbak Stella. Baik, Mbak Lido. Oke, tadi kontributor di kelompok 1 ada Kak Adila sama Kak Riki. Terima kasih untuk kontribusi partisipasinya. Ini aku sebagai penyambung aja ya, apa yang disampaikan sama Kak Adila dan Kak Riki. Konteksnya distribusi makanan itu biasanya, ini kan kasusnya seorang nenek di tenda. Kami dapat kasus B, seorang nenek di tenda pengungsian mengeluh tidak bisa mengambil jatah makan karena tidak bisa berjalan jauh dan tidak ada yang membantu. Berdasarkan diskusi di kelompok, ini tadi Kak Adila dari PKPA memberikan konteks dulu. Kalau distribusi makanan di tenda, itu seringkali tidak hanya orang yang bersangkutan yang perlu mengantri, tapi bisa juga diantarkan oleh relawan. Makanya di posko itu biasanya ada pendataan terkait umur untuk memastikan kemampuan individu beraktivitas seperti apa, ada klasifikasinya. Makanya dari konteks tersebut, langkah pertama yang disepakati di kelompok 1 itu kita perlu memastikan adanya pembagian peran relawan. Siapa kira-kira relawan yang fokus mengurus kebutuhan lansia sehingga kebutuhan lain selain makanan tuh juga bisa terpenuhi. Karena kan tadi Kak Adila juga memberikan konteks bagus banget karena
nenek ini sulit berjalan jauh dan tidak ada yang bisa membantu, itu kemungkinan nenek juga akan butuh teman untuk mengakses MCK. Terus tadi dari Kariki menambahkan, jadi langkah awal itu juga perlu memetakan siapa saja aktor kemanusiaan yang ada di tenda pengungsian, supaya selain kita langkah selanjutnya, selain kita memastikan nenek tersebut datanya terdaftar di posko untuk mengakses bantuan, juga kita bisa merujuk ke pihak yang paling relevan untuk membantu. Kalau tadi mungkin ini kebetulan saya masuknya terlambat, mohon maaf ya, Kak Wido. Eh, Kalau misalnya di sekitaran tenda itu ada KPAI, itu kan berarti relevansinya ke anak. Tapi kalau untuk lansia, mungkin kalau ada dari Dinsos atau dari em, LSM lain yang fokusnya di lansia, itu juga bisa dirujuk ke sana. Nah, tadi sebenarnya belum sempat kebahas tentang pertanyaan kira-kira apa yang menjadi hambatan. Kalau dariku pribadi, hambatan utamanya mungkin ketiadaan relawan yang fokusnya di lansia. Jadi, perspektif lansia ini masih belum mainstream. Orang ngelihatnya lansia tuh masih sama aja sama pengungsi yang lain. Mungkin itu yang menjadi tantangan yang kemungkinan besar. Karena seperti yang di contoh kasus ini, apa seorang nenek tidak bisa berjalan jauh itu bisa sangat apa ya, kebutuhan untuk pendampingnya tuh bisa sangat tinggi karena yaitu tadi untuk mengakses MCK, untuk mungkin mengakses air minum atau mengakses apa ya, hal-hal lain lah selain makanan itu juga perlu menjadi apa, perlu pendampingan melekat gitu kurang lebih. Terima Gesek. kasih Kak Wido dan teman-teman. Terima kasih Stella sudah kita todong. Oke, sekarang kita bergeser ke kelompok 2. Monggo. Mbak Wido, kayaknya aku yang salah deh. Apa Kenapa? namanya? Karena aku pikir satu kelompok ngebahas 2. Oh, waktunya cuma 5 menit, Jadi, Mbak. dan tadi kita ngebahas kelompok kasus yang sama. So, Oh, ya nggak silakan apa-apa. Oke, Sep. Silakan teman-teman yang tadi boleh ada Pak Maulana, Pak Sulaiman, dan Kak Jenny. Silakan yang melengkapi, menambahkan. Silakan. Izin, tapi mohon maaf kalau ada kedengaran suara baby lagi nangis nih. Aman lah. Aku kira tadi perwakilan dari Pak Sulaiman atau Mas Alan bisa gitu ya. Jadi tadi di kelompok kita sebenarnya diskusinya sih tentang si nenek-nenek tadi gitu, bukan yang kedua. Nggak apa-apa. Tadi hasil diskusi kami sih pertama kita identifikasi terlebih dahulu, jangan-jangan juga makanan yang lagi dianterin itu jangan-jangan juga nggak bisa dimakan oleh si nenek-nenek gitu, karena biasa kalau nenek-nenek makannya giginya juga udah ini ya, udah udah ompong gitu. Jadi biasa kan kalau makanan yang diberikan di pengungsian biasa sama rata gitu. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu dan kita bikin laporan kemudian dan melaporkan bahwa di tenda apa gitu ada nenek-nenek yang nggak bisa jalan. Jadi supaya agar tim penggeraknya itu bisa mengidentifikasi dan melakukan tindak lanjut. Tadi diskusinya baru sampai situ sih Kak, karena tadi kita kayaknya baru ngomong bentar gitu terus udah ke pental lagi deh. Jadi baru sampai di situ aja, kita bahasnya baru di situ tentang bagaimana kita cara melaporkan, kemudian melakukan yang pasti harus segera melaporkan supaya si nenek-nenek terdata gitu bahwa di tenda tersebut ada nenek yang nggak bisa jalan. Kemudian kita identifikasi makanannya kira-kira kalau memang harus khusus berarti kan ketika menyiapkan makanan untuk lansia harus sesuai dengan kebutuhan begitu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Jenny. Oke, kita kasih jempol dong buat kelompok 2. Tadi kan ngomongin foto ya, harus izin duluan. Nah ini sama, ketiga mau bantu nenek itu, dia bilang tidak dapat, boleh nggak Nek saya bantu? Berarti tetap harus minta izin ke nenek itu. Siapa tahu ketiga misalnya, dia sebenarnya sudah ada yang bertugas, tapi mungkin yang bertugas belum datang. Jadi kita berinisiasi adalah minta izin ke beliau. Nek, kami bantu ya untuk mengambilkan. Bisa nggak kami bantu? Kalau misalnya bantu, seperti apa? Terus satu. Kedua,
Tadi ngomongin pemetaan jadi lebih luas. Siapa sih yang menjadi penanggung jawab di posko itu? Ada nggak memang relawan tadi yang ngurusin lansia? Kalau misalnya ada lebih baik ya, berarti bisa dijadwalkan. Untuk lansia itu langsung bisa dapat makanan dianterin. Terus bisa merebet ke yang tadi di diskusi kelompok 1. Mungkin butuh juga untuk ke toilet dan sebagainya. Terus kemudian adalah sebenarnya di Indonesia untuk penanggulangan bencana itu ada klaster pengungsian dan perlindungan. Itu ada subklaster LDR, lansia, disabilitas, sama rentan. Nah, itu kelompok yang memang fokus untuk ngurusin kelompok ini nih. Untuk yang lansia, yang anak-anak. Jadi, harapannya di setiap pos pengungsian itu ada yang bertanggung jawab untuk sektor sektor ini, subklaster LDR ini. Jadi kalau misalnya ada kasus yang tentang tadi nenek-nenek, itu bisa disampaikan. Ada nggak di sini penanggung jawab LDR? Sehingga kalau itu belum jadi jadi bagian dari perencanaan di pos pengungsian itu, nanti bisa dimasukkan agenda untuk pos pengungsian di situ, bahwa kelompok lansia bisa menjadi prioritas dan diagendakan sendiri. Gitu. Jadi ada memang fokus satu subklaster lansia, disabilitas, sama rentan yang ngurusin kelompok-kelompok IAS. Ini harapannya agar ketika bencana kerentannya tidak semakin risiko, tidak semakin meningkat ya. Karena tadi kita ngomong di awal, dalam situasi tidak bencana pun mereka risikonya sudah tinggi, apalagi ketika terjadi bencana. Ngomongin jaga kerahasiaan. Kalau ngomongin isu makanan butuh kerahasiaan nggak? Seperti dibahas di kelompok 2, nggak perlu, karena ini ngomongin tentang masalah kebutuhan makanan, jadi bukan suatu hal yang rahasia. Tapi kalau misalnya itu isunya adalah pelecehan, perkosaan, nah itu jadi isu yang rahasia yang tidak boleh disampaikan. Nah, berikan informasi yang jelas. Sudah apa saja yang diharapkan, jangan beri janji palsu. Nah, kalau misalnya nenek itu butuh dibantu untuk ngambilin makanan, kita bisa, tapi bisa jadi kita tidak akan seterusnya. Jadi jangan disampaikan adalah akan dibantu seterusnya, tapi sampaikan di awal mungkin bisa Mbak dan Mas bantu, tapi berikutnya harus diupayakan itu jadi agenda pos pengungsian sehingga bisa berkelanjutan. Karena kalau misalnya Mbak dan Masnya ada di situ, yang fokus ngurusin lansia nggak apa-apa. Tapi kalau punya tanggung jawab yang lain, nggak bisa terus ngurusin lansia. Jadi ada diberikan informasi dibantu kali ini, tapi akan disampaikan ke pos koordinator pos lah ya untuk tindak lanjut berikutnya. Nah, ini utamakan keamanan dan keinginan mereka. Ini biasanya berkaitan dengan teman-teman disabilitas atau yang isu sensitif. Tadi kayak kemarin kita kasus ada ngomongin tentang pelecehan, akan dibawa ke ranah hukum nggak? Teman yang mendampingi biasanya punya semangat 45 untuk dibawa ke ranah hukum, biar pelakunya itu dapat hukuman. Tapi belum tentu korban punya pikiran yang sama. Bisa jadi ya sudahlah, kemarin ketika lokasinya pindah sehingga itu tidak jadi dilanjutkan jadi kasus hukum, itu ditutup kasusnya gitu. Jadi isu keamanan ini lebih ke sana, tapi juga bisa adalah ngomongin tentang disabilitas. Ketika ngomongin pilihannya dibantu, itu yang membantu harus punya perspektif membantu disabilitas, jangan orang membantu karena terpaksa malah jadi bisa jadi memberikan ketidakamanan buat yang dibantu. Kita pasti tahu yang membantu kita tulus atau tidak, atau dia terpaksa. Kalau misalnya seorang membantu karena terpaksa disuruh, bisa jadi kadang membuat teman-teman disabilitas jadi tidak nyaman. Itu jadi masalah aman sama nyamannya. Jadi ini jadi satu hal yang krusial. Jadi ketika menjadi jembatan, harapannya kita bisa dipercaya. Kita tadi minta izin, mencoba jaga rahasia kalau isu sensitif, informasinya jelas dan
utamakan keamanan sama keinginan mereka, bukan keinginan kita ya. Oke, next. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya, silakan. Tinggal waktunya 1 menit. Mohon maaf agak lama hari ini karena diskusinya lumayan panjang. Kita ngomongin perlindungan dengan hati. Tapi saya minta izin 10 menit tambahan, boleh Mas dan Mbaknya? Ada 2 slide yang akan kita bahas terkait 2 hal di sini. Jadi perlindungan di hati dan tangan kita. Jadi ketika ngomongin perlindungan itu, kita ngomongin dengan empati ya, dan kita membantunya ya dengan tangan dan tenaga kita gitu. Jadi karena ini perlindungan itu adalah tanggung jawab semua orang. Terus bukan hanya tugas tadi ahli. Karena itu bagian dari tugas kita sebagai umat manusia untuk membantu manusia yang lain. Terlepas dia agamanya apa, terlepas dia kalau misalnya partai politiknya apa, ketika isu kemanusiaan itu tidak lihat partai dan tidak lihat agama. Terus prinsip utamanya adalah do no harm. Jadi selalu pikirkan apa dampak dari tindakan Anda. Jangan sampai menimbulkan dampak yang negatif buat. Terus dengarkan dengan empati. Seringkali didengarkan adalah pertolongan pertama yang paling dibutuhkan. Dalam situasi bencana, banyak orang yang sebenarnya ingin didengarkan keluh kesahnya, tapi sebenarnya mereka tidak butuh solusi, hanya ingin didengarkan untuk merasa lega. Nah, kita ya hanya dengarkan aja. Kalau misalnya minta masukan, baru dikasih masukan. Tapi kadang mereka hanya ingin didengarkan saja, dan itu sudah membuat mereka lega. Terus kenali batas kemampuan Anda. Tugas kita itu adalah merujuk, bukan menjadi terapi atau dokter. Tadi kayaknya sempat dibilang sama Mbak Adila kalau nggak salah ya. Atau Mbak Rati, bahwa ya kalau nggak punya kapasitas terapis atau dokter, ya kita jangan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan kapasitas kita. Berikan layanan sesuai dengan kemampuan kita. Kita hanya kegiatan dukungan sosial, ya itu yang kita berikan. Kalau misalnya butuh kesehatan, rujuklah ke dokter, butuh terapi ya ke terapis gitu. Jadi benar-benar dengan sesuai dengan kemampuan kita. Yang terakhir adalah kerahasiaan adalah segalanya. Jadi kepercayaan dibangun di atasnya. Jadi kita bisa menjaga rahasia dari orang yang mengadu ke kita, orang yang minta bantuan ke kita. Jangan sampai kepercayaan itu kita salah gunakan ya, karena ini menjadi dasar kepercayaan di antara kita sama yang kita tolong. Itu bagian dari menjaga martabat menjaga martabat manusia, karena tidak semua orang ketika dibantu itu merasa nyaman. Ada yang merasa mestinya sama-sama kita jaga ya, kita membantu memang support untuk mereka dalam rangka untuk memartabatkan mereka, tapi jangan juga dicerita-ceritain ya kemarin saya bantu ini, dia begini begitu. Jadi sama-sama saling menjaga rahasia ketiga untuk ini ya, para orang kita misalnya korban bencana yang menjadi, kalau kita bilangnya adalah penyintas ya, yang menjadi tanggung jawab kita ketika mengadu ke kita. Tadi ngomongin kita mendengarkan orang dengan segala masalahnya. Bisa jadi tidak semua orang punya kemampuan untuk terus mendengarkan. Ada kalanya kita juga jenuh, kita juga capek yang mendengarin omongan dan masalah orang. Jadi penting kita untuk menjaga diri sendiri. Kita harus peduli dengan diri kita. Teori di kebencanaan adalah selamatkan diri dulu agar bisa menolong orang lain. Kalau kita selamat, kita bisa menolong. Tapi kalau kita dikasih beban banyak masalah dan kita tidak bisa mengolah di diri kita sendiri, kita tidak akan bisa menolong orang lain. Kalaupun menolong, nanti tidak akan maksimal hasilnya, bisa jadi malah menimbulkan masalah baru. Pokoknya ada cerita bagus tuh dari Mbak Ita bahwa terlalu capek mendengarkan masalah orang, dia butuh dia rehat, tapi ketika dia memaksakan diri, penanganan masalahnya jadi malah tidak baik gitu. Jadi bicarakan tuh dengan teman yang bisa Anda percaya, bisa juga dengan rekan kerja.
Terus ambil waktulah istirahat kalau misalnya udah 2 minggu nih dengerin orang keluh kesah orang, ambil aja rehat sehari 2 hari. Terus yang paling penting adalah jangan bawa pulang loh beban kerjaan, dibawa ke rumah. Ya kalau beban pekerjaan itu ya biarkan itu dia di urusan kantor ya, jangan dibawa ke rumah. Nah, sampai sejauh ini ada nggak yang punya pengalaman? Kayak misalnya Mbak Rati punya pengalaman nggak untuk mengelola diri sendiri ketika sudah melakukan respons dan banyak mendengarkan keluh kesah? Monggo Mbak Rati. Bicara tentang perasaan Anda dengan rekan yang apa? Oh tadi pertanyaan bagaimana Kak? Lupa dengar. Nih, ketika coba Pertanyaan Kakak saya umum. adalah bagaimana Badan Mas bisa mengolah diri sendiri ketika sudah menemukan masalah yang banyak, seperti apa perlakuan terhadap diri sendiri untuk bisa lebih fit gitu. Ya. Ini pengalaman yang saya alami. Ketika bertemu dengan teman-teman yang mengalami bencana atau ya kalau contoh ya seperti teman-teman yang di pinggiran jalan terus ada saya lihat dengan mata saya sendiri mengalami perlakuan yang tidak bagus itu, mengalami pelecehan itu. Saya pulang itu rasanya pulang sampai di rumah itu rasanya bagaimana, rasa sedih itu ada, rasa marah itu ada, pokoknya bercampur. Akhirnya mungkin berapa tahun saya pelayanan untuk ya orang-orang sakit kanker kebetulan waktu tahun 2000 itu ada dari rumah sakit umum percayakan saya untuk tampung pasien-pasien kanker yang parah, yang ini tidak bisa tidak bisa rawat inap karena waktu itu COVID, jadi bisa dirawat di rumah dan kontrol, baru bawa videonya ke sana untuk bisa diperiksa. Terus bertemu lagi dengan teman-teman psikologi itu, pikiran saya itu seperti yang gelisah sih tidak, rasa takut juga tidak, tapi yang ada rasa sedih, rasa empati berlebihan. Akhirnya saya sendiri juga merasakan rasa seperti trauma, terus kesedihan yang terlalu berlebihan, dan akhirnya baru beberapa bulan lalu saya coba untuk periksakan diri, jangan sampai, karena saya lihat ketika saya bertemu dengan mereka dan karakter mereka seperti itu, nah apa yang mereka ceritakan itu seperti yang saya alami, dan saya putuskan untuk saya juga periksakan diri, dan itu yang saya untuk sementara dalam pemulihan. Jadi akhirnya saya diberi dari dokter bilang kalau mau bertemu mereka itu harus kelola pikiran, jangan sampai akhirnya kamu tidak bisa buat apa-apa. Dan saya bersyukur untuk sekarang ini saya bisa mengelola kembali apa yang pikiran saya ketika saya bertemu dengan mereka. Saya hanya bilang saya tidak boleh terbawa emosional itu sampai di rumah. Jadi dan itu yang memang saya rasakan betul-betul beberapa tahun, hampir 7 tahun, dan 7 tahun itu dengan pelayanan yang berbeda, dan yang sekarang ini saya lebih dari tahun lalu itu saya lebih parah lagi, karena ketika melihat keadaan mereka diperlakukan yang tidak bagus, tidak adil, itu saya rasa sakit hati, rasa-rasa pengen marah, mau pukul orang juga. Akhirnya itu juga terjadi pada perasaan itu, akhirnya membuat saya juga sakit. Ya, tapi ya puji Tuhan sekarang saya sudah bisa mengalami pemulihan, dan saya bisa kontrol diri ketika bertemu dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu pengalaman saya yang paling, mau bilang paling parah sudah. Ya, turut prihatin Mbak, tapi mudah-mudahan proses pemulihannya bisa lebih cepat ya. Ngobrol lah dengan sesama para penggiat kemanusiaan, berbagi, sehingga tadi berbagi perasaan dengan orang lain itu akan mengurangi beban di dalam diri kita. Oke, terima kasih banyak Mbak Emilia. Jadi Mas dan Mbak itu adalah contoh yang luar biasa dari Mbak Emilia. Jangan sampai jadi trauma sampai ke psikolog. Jadi
Kita Setuju, harus Deni. tahu diri kita. Ya, Kenapa? betul. Kemampuan. Ya, Ya, betul. kita harus tahu kemampuan diri kita sendiri, di mana kita tetap harus maju, di mana kita harus berhenti, dan kapan kita harus mundur. Yang namanya waktu istirahat itu berarti kita mundur ke belakang. Jangan sampai kita benar-benar jadi kepikiran ke bawah dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi ini mengenali diri kita sendiri itu harapannya akan lebih baik ya untuk melakukan kegiatan pelayanan. Kan dibilang dengan menjaga diri sendiri kita bisa terus menjadi sumber kekuatan untuk orang lain. Kalau kita nggak kuat, kita tidak bisa menguatkan orang lain. Jadi kasus Mbak Emilia, terima kasih banyak nih. Bisa share ke teman-teman bahwa kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi trauma gitu, dan itu akan berkepanjangan. Tapi sudah tahu dan sudah dalam proses pemilihan, mudah-mudahan cepat pulih dan cepat sembuh. Terima kasih. Jadi saya mohon maaf nih, lebih dari 11 menit, tapi pada kali ini sangat luar biasa. Banyak masukan, banyak pembelajaran saya dari Bapak Mas dan Mbak semuanya. Saya mohon maaf jika ada hal juga yang tidak berkenan buat Mas dan Mbak semuanya. Kemudian saya kembalikan lagi ke Ibu Weni. Monggo Ibu Weni. Oke, pelatihan untuk siang sampai sore hari ini sudah selesai. Terima kasih. Dan kita sampai jumpa lagi minggu depan untuk modul selanjutnya. Terima kasih. Saya pamit.